Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang akan ditemani kedua teman saya yang bernama Ahmad Amiruddin dan Ahmad Samsudin. Sedangkan saya sendiri adalah Ahmad Irwanto. Kami akan menjelaskan tentang matematika dalam Al-Quran. Matematika sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata matematika operasi dasarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah penjumlahan, bagaimana firman Allah yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua, mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwasanya pemuda Al-Kahfi tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah lagi 9 tahun. Dan bagaimana firman Allah yang selanjutnya, yang artinya, dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah memberikan Taurat kepada Musa sudah berlalu waktu 30 malam dan akan disempurnakan dalam waktu 10 malam lagi yang menjadi 40 malam. Yang kedua adalah pengurangan, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Dari surat tersebut dijelaskan bahwasanya Nabi Nuh diutus di kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun, yang berarti 950 tahun. Yang ketiga adalah kali lipat, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Dan ayat lainnya Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang tidak baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 4. Dijelaskan pada kedua ayat tersebut bahwa hukuman orang yang melakukan zina, baik itu laki-laki maupun perempuan, dikenakan sanksi 1000 kali dera. Kita mengetahui bahwasanya kali lipat yang sering dera merupakan kali lipat yang sering dibahas di dalam matematika. Saya akan melanjutkan tentang apa yang sudah dibahas oleh teman saya tadi. 4. Al-Quran membahas tentang bilangan genap dan bilangan ganjil, dan yang genap dan yang ganjil. Quran Surat Al-Fajr ayat 3. Bilangan genap seperti 1000 bulan yang disebut pada ayat di bawah ini,
Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadr ayat 3. Sedangkan bilangan yang ganjil seperti 3 hari yang disebut pada ayat ini. Mereka membunuh unta itu, maka berkata Soleh, "Sukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surat Hud ayat 65. Al-Quran membahas tentang bilangan pecahan. Dan bagimu, suami-suami, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat, sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya, atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat dalam kurung kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Contoh lainnya adalah ayat berikut ini. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri atau sholat atau sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Ayat di atas membahas tentang pembagian malam, disebutkan di atas 2/3 malam, 1/2 malam, dan 1/3 malam. Sekian presentasi dari kelompok kami ataupun rekan-rekan kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.